Selamat malam, perkenalkan nama saya Nairus Setigi, NIM saya 15124110. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat renungan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasanya dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabuk-mabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suara jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi di sini renungan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36 ini berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Anak Manusia dan panggilan untuk berjaga-jaga. Jadi di sini menggambarkan tanda-tanda besar di langit, lautan, dan di bumi yang menimbulkan ketakutan di hati manusia. Namun begitu banyak orang yang percaya tanda-tanda ini bukan alasan untuk takut, melainkan untuk berharap, karena itu menandakan bahwa rebusan Allah sudah dekat. Jadi bagaimana respon kita ketika menghadapi Kristus atau perbuatan besar seperti yang tadi dalam bacaan itu? Apakah kita dipenuhi rasa takut atau kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali? Itu jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dalam hidup sehari-hari, kita diundang untuk mengerahkan pandangan Tuhan, berharap kepadanya, dan melihat bahwa penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Jadi di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Ketika cabangnya mulai bersemi, kita tahu musim panas akan tiba. Demikian pula ketika tanda-tanda itu terjadi, kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan akan tetap berlaku meski langit dan bumi sudah berlalu. Ya. Perumpamaan pohon ara itu mengajarkan kita untuk peka terhadap sesuatu. Apakah kita mengenali pekerjaan Tuhan dalam situasi sehari-hari? Firman Tuhan itu adalah dasar dan kokoh dalam hidup kita. Apakah kita mengandalkan sebagai pedoman yang tak tergoyangkan atau tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi di sini perlunya tuh
kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dengan Yesus memperingatkan kita juga untuk tidak membiarkan diri kita untuk berfoya-foya, kemabukan, kekhawatiran. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga, berdoa dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dan juga kita tetap berdiri di hadapan, biar kita tetap berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kehidupan modern sekarang ini penuh dengan kekhawatiran atau gangguan. Jadi pertanyaannya itu, apakah kita tetap menjaga hati dan fokus pada tujuan hidup kekal? Berjaga-jaga dan berdoa itu bentuk kesadaran rohani untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya itu, apakah doa menjadi bagian penting dalam hidup kita? Itu kembali ke diri kita. Kita mau berjaga-jaga atau kita mau pergi berpesta pora, mabuk-mabukan, itu kembali ke diri kita. Tapi intinya di sini Yesus bilang kita tidak tahu kapan kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi kita tidak tahu nanti kapan berakhirnya. Jadi di sini menekankan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, waspada, karena kita tidak tahu kerajaan Allah kapan berakhir. Begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, maaf.